wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 dengan saya Ana Anggraini dari SMP Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dan rekan saya Dani Irwanto dari SDN 1 Cahaya Maju, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya Desta Herianto dari SMK Negeri 1 Lampuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami akan melaksanakan praktek coaching dengan alur tirta pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desta. Apa kabar Pak Dani hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Bagaimana kabar Pak Desta? Kabar saya baik juga, Pak. Jadi Alhamdulillah. pada kesempatan ini Pak Dani mau menyampaikan atau mengkunci ya Benar, Pak. ke Bu Ana ya seperti Iya. itu. Oke. Baiklah Pak, pada kegiatan observasi ya saya akan menyampaikan rubrik penilaian, yaitu apakah menggunakan alur tirta, Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan kemampuan mendengarkan aktif seperti itu. Serta alur tirta Pak, dalam hal ini ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Tentu juga dalam kegiatan kompetensi inti ada persepsi hadir penuh ya dalam kuncinya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana seperti itu? Baiklah Pak Desta, jadi pada kegiatan coaching yang nanti akan saya lakukan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir listen secara penuh, Pak. Oh, hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif seperti itu Pak ya. Iya. Bagaimana yang nanti Bapak ingin ya untuk saya amati? Baiklah Pak, yang menjadi fokus nanti yaitu kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi nanti dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya bisa menggali apa yang ingin dicapai oleh si coach tadi, sehingga si coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, pertanyaan berbobot tentu dengan alur tirta Pak ya. Benar. Dengan alur tirta. Baik. Bagaimana penilaian atau indikator keberhasilan Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nantinya? Baiklah Pak, jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching yang saya lakukan nanti yaitu yang pertama yaitu si coach ini mampu menemukan solusinya. Yang kedua, dari penemuan solusi tadi, si coach bisa merasa nyaman untuk menerapkan hasil dari solusi permasalahan tersebut. Baik Pak Dani ya. Selanjutnya Pak Dani, apa harapan ya, dari observasi yang akan Bapak lakukan bersama coaching? Harapan saya tentu saja kegiatan coaching ini berjalan lancar dan baik, kemudian si coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian saya bisa menggunakan prosedur maupun kriteria panduan dari rubrik penilaian yang akan digunakan untuk kegiatan coaching. Baik, luar biasa yang sudah rencana Bapak susun seperti itu. Semoga berjalan dengan lancar Pak Dani ya. Amin Pak. Dan bisa menggali potensi atau memberi wawasan serta mencari solusi dari kunci. Terima kasih Pak Dani ya, Sama Pak Desta. untuk menguncinya. Terima kasih.
Silakan lanjutkan Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Esa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Dani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Cuma ada sedikit yang mengganjal di hati Pak. Kira-kira bisa Ibu ceritakan permasalahan apa yang Ibu hadapi? Begini Pak, siswa saya itu dalam saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung, mereka itu Pak terkadang saat sedang fokus kami hening belajar, ada saja siswa itu yang jahil, yang sengaja membuat keributan seperti mengganggu temannya, melakukan tingkah-tingkah aneh sehingga akhirnya memberikan kegaduhan dalam kelas saat proses belajar berlangsung Pak. Itu Pak, jadi ada siswa itu yang tidak fokus Pak dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada beberapa siswa Ibu Ana yang tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, kira-kira dari permasalahan Ibu Ana ini tujuan apa yang ingin dicapai oleh Ibu Ana? Tujuan yang ingin saya harapkan dalam kegiatan kita ini Pak, saya itu bisa menemukan solusi atau ide-ide yang baru sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu lebih baik lagi sehingga tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Baik, jadi Ibu Ana ingin suasana pembelajaran yang kondusif ya. Nah, dari tujuan yang ingin dicapai Ibu Ana ini tentu saja ada manfaat-manfaat yang bisa diperoleh. Kira-kira manfaat apa Bu yang bisa diperoleh dari tujuan tersebut? Manfaat yang diperoleh Pak di sini yang pertama, saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang diharapkan dan berpihak pada murid, sehingga dalam kegiatan belajar itu juga murid merasa senang Pak, merasa nyaman dan nyambung dalam kegiatan belajar. Jadi mereka tuh semangat sehingga meminimalisir kemungkinan anak untuk ribut dalam kelas saat proses belajar Pak. Jadi dari tujuan maupun manfaat yang sudah Ibu gali ini, tentu saja ada hal-hal yang ingin Ibu Ana lakukan. Nah, kira-kira hal-hal apa yang bisa Ibu Ana lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang ingin saya lakukan Pak, tentunya saya sebagai guru mungkin saya mengintrospeksi dalam diri saya sendiri dulu ya Pak ya. Saya akan mungkin memperbaiki cara mengajar saya Pak. Mungkin selama ini lebih agak monoton, agak klasikal, jadi siswa itu kurang tertarik ya Pak ya. Jadi mereka tuh fokusnya itu pecah. Jadi mungkin kan mereka untuk ribut ya Pak ya. Jadi dalam diri saya akan memperbaiki diri saya dalam melaksanakan rencana pembelajaran yang lebih baik lagi. Untuk siswa mungkin saya akan melaksanakan pendekatan kepada mereka Pak, menanyakan pada mereka kira-kira hal-hal apa yang membuat mereka itu seperti tidak bersemangat untuk belajar, tidak fokus untuk dalam kegiatan belajar itu Pak. Bu, jadi itu hal-hal yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja hal yang Ibu lakukan itu ada tantangan-tantangan tersendiri Bu ya. Iya Pak. Kira-kira tantangan apa Bu dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya Pak mungkin di satu sisi siswa itu kan Pak ada yang memang berkemampuan tinggi ya Pak ya, ada yang mungkin kemampuan rendah dan mereka kebanyakan yang kemampuan rendah ini cuek ya Pak ya dalam kegiatan belajar. Jadi tantangannya itu saya mungkin akan menyiapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, sehingga melaksanakan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kemampuan siswa, dan memberikan kegiatan belajar yang lebih menarik gitu Pak. Pembelajaran yang Iya, menarik ya. Lalu kira-kira hal apa yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang saya butuhkan Pak mungkin di sini sebelum melaksanakan rencana saya tadi, saya mungkin akan berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat, terutama yang guru yang sama-sama mengampu mata pelajaran IPA, di mana dengan kolaborasi itu nanti saya harapkan saya bisa sharing tentang rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat yang akan saya gunakan pada materi yang akan kami pelajari di minggu yang akan datang Pak. Jadi itu hal-hal yang dibutuhkan oleh Bu Ana ya. Iya Pak. Kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya, rencana aksinya bagaimana? Rencana aksinya mungkin Pak nanti saya akan mengajak komunitas belajar untuk kami bertemu
saling sharing, terutama saya kan di sekolah itu Pak sebagai guru yang junior, banyak senior-senior saya mungkin yang lebih banyak ilmunya, lebih banyak pengalamannya. Misalnya saya berharap nanti dalam komunitas belajar itu ketika kami bertemu, saya minta bisa berbagi praktik baiknya Pak, sehingga mungkin dari praktik baik yang diberikan oleh rekan sejawat nanti bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya Pak. Gitu Bu ya. Ya, Pak. Kira-kira kapan Ibu Ana mau melaksanakan aksinya? Rencananya Pak, berhubung minggu depan tuh kebetulan saya sudah materi bab baru, nah mungkin dalam minggu inilah Pak saya akan berkolaborasi sharing dengan rekan sejawat yang sama-sama mengampu mapel IPA Pak itu. Ya, jadi Iya, jadi dalam minggu ini Pak. minggu ini. Jadi terus selanjutnya ukuran keberhasilan apa yang Ibu ukuran keberhasilan apa dalam rencana aksi yang akan dilakukan ini? Ukuran keberhasilannya mungkin kalau direntangkan dengan nilai Pak, mungkin saya berharap yang tadinya mungkin nilainya 5 bisa jadi lebih meningkat ya Pak ya. Ukuran kalau itu dalam spesifikasi angka, tapi kalau dalam proses nyata praktiknya dalam kelas, saya berharap ketika kegiatan belajar itu berlangsung, siswa itu lebih aktif, lebih bisa bekerja sama, bisa lebih antusias dan semangat dalam menerima materi yang saya jelaskan. Itu Pak. Jadi siswa dalam kegiatan proses penilaian asesmennya bisa saya lihat mungkin yang tadinya nilainya, yang kemampuan dan tadi nilainya di bawah KKM, mungkin saya berharap kedepannya bisa lebih meningkat, paling tidak standar di atas KKM Pak, kayak gitu. Ya. Baiklah Bu, dalam rencana aksi tersebut tentu Ibu punya komitmen untuk mewujudkan rencana aksi tersebut. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Ana lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan yang pertama tentunya saya akan melaksanakan RPP atau rencana kegiatan pembelajaran Pak ya, yang baik, yang sesuai dengan metode yang akan saya lakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu ya Pak ya. Yang kedua komitmennya yaitu tindak lanjutnya yang tadi Pak, sharing dengan rekan sejawat untuk sebagai pembanding atau menambah masukan dalam pelaksanaan perencanaan yang akan saya laksanakan nanti Pak. Jadi dapat masukan-masukan ide kreatif untuk pelaksanaannya. Itu komitmen dari Bu Ana ya? Ya Pak. Dari komitmen Bu Ana tersebut tentu ada tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Ana? Tindak lanjutnya mungkin Pak dari RPP yang sudah disiapkan, mungkin sebelumnya RPP itu mungkin akan saya perlihatkan juga dengan maka kurikulum ya Pak ya. Kebetulan maka kurikulum kami juga belum Pak. Jadi tindak lanjutnya nanti akan saya perlihatkan apakah sudah sesuai dengan rencana yang akan telah saya buat Pak ya. Kemudian lalu tindak lanjutnya setelah mungkin sudah dirasa baik, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa di bab di selanjutnya yang sudah kami persiapkan sebelumnya Pak. Bagus sekali ya Bu Ana. Baiklah Bu Ana, dari kegiatan coaching kita ini tentu Ibu Ana bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ibu Ana berikan? Jadi saya setelah melaksanakan praktik percakapan coaching dengan Bapak ini, Pak Dani, saya merasa Pak yang tadinya saya tuh masih bingung, agak meraba-raba apa yang akan saya lakukan. Ini saya sudah agak tercerahkan Pak ya. Jadi yang akan saya lakukan nanti Pak, saya akan membuat dulu RPP, rencana pembelajaran berdiferensiasi, dan saya akan sharing dengan rekan sejawat, minta masukan metode yang akan saya lakukan ini apa sudah sesuai dan tepat, lalu akan saya praktikkan ke anak-anak di kelas yang saya bimbing Pak ya, gitu. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu Ana? Tidak Pak, saya rasa sudah cukup karena saya sudah bisa menemukan solusinya ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Bu Ana, baiklah Bu Ana, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang saya lihat tadi luar biasa ya percakapannya, sangat mengalir dan menginspirasi ya, menginspirasi terus dalam hal untuk menggali solusi ya dari apa permasalahan dari Bu Ana tadi sudah luar biasa yang Bapak lakukan dalam tahap ini Pak Dani ya. Bagaimana Bapak
apakah proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah kita sepakati pada pra observasi? Alhamdulillah Pak Desta, jadi tadi kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Bu Ana sudah memenuhi unsur alur tirta. Kemudian juga saya juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang pada akhirnya Bu Ana sebagai coach menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Itu Pak. Oh itu ya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya bisa menilai seperti itu Pak, karena dalam prosesnya saya sudah menyampaikan tujuannya, kemudian saya sudah mengidentifikasi, kemudian sudah menggali tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Ana, kemudian bagaimana komitmen tanggung jawab dari Bu Ana untuk melakukan atau melaksanakan rencana aksi tersebut, yang pada akhirnya Bu Ana bisa menemukan solusi untuk menerapkan permasalahan tersebut Pak. Oke, luar biasa ya. Ya. Pak Dhani ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak Desta. Pak Dhani, saya mengamati tadi pada saat Bapak melakukan kegiatan itu sudah sesuai Pak. Ya. Tadi saya amati juga ada beberapa catatan yang saya catat tadi Pak. Bapak tadi sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, kemudian Bapak sudah mengarahkan kucing untuk mencari atau rencana aksi atau tindakannya apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bapak juga berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak ya, dengan kucing. Bapak sudah fokus terhadap kucing ya, sudah fokus, hadir sepenuhnya seperti itu. Bapak sudah persen atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan aktif, komunikasi yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan juga yang luar biasa berbobotnya pada kucing. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Desta. Oke. Bagaimana Bapak dapat mendengarkan ya? Mendengarkan pengamatan saya tadi, Pak. Jadi tadi kegiatan coaching yang kami lakukan dengan pengamatan dari Pak Desta, tentu saja ada hal tindak lanjut nanti yang bisa saya terapkan, yaitu nanti pada kedepannya saya tentu akan meningkatkan pemahaman saya tentang alur tirta, sehingga nanti pada proses coaching saya bisa benar-benar menggali potensi yang ada pada diri coach, sehingga melalui kegiatan-kegiatan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan mendengarkan aktif, sehingga kedepannya coaching yang saya lakukan ini bisa berjalan lebih baik lagi Pak. Baik Pak, untuk kedepannya seperti itu Pak ya. Iya. Kepada siapa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Nah, jadi selain mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, tentu saja saya ingin hadir secara penuh, tidak mendua dengan kegiatan lain ataupun badan saya di sini tapi pikiran saya kemana-mana, tidak seperti itu. Coba bisa saya hadir secara utuh baik badan maupun pikiran, sehingga proses kegiatan coaching ini berjalan lancar dan memperoleh hasil atau manfaat yang lebih baik. Oke. Bagaimana hasil pengamatan tersebut yang Bapak catat ya ke dalam form supervisi akademik seperti itu? Nah, jadi yang bisa saya catat dari form supervisi akademik yaitu tentu saja
kemampuan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian pada kehadiran penuh seperti itu Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dhani. Mungkin cukup ya Pak Dhani ya dari hasil supervisor saya kepada Bapak. Mungkin terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Sama-sama Pak Desta. Ya, akhirnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk lagi ya.